Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semua, mudah-mudahan kita sehat ya. Apa kabar kalian hari ini? Ya. Baik, sebelum saya mulai materi pada pagi hari ini, seperti biasa ya, silakan diatur tempat duduknya dan tempat yang masih bersih, silakan sampah-sampahnya diangkat dan dibuang ke dalam sampah semua. Kalau sudah bersih, akan saya mulai. Baik. Terima kasih anak-anakku. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa ya. Atau saya saja yang mulai. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Baik anak-anak sekalian. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi teks debat. Mungkin anak-anakku sekalian sudah tahu ya materi ini karena sering kita jumpai ya tiap hari, bahkan tiap waktu kita selalu menemukan debat. Entah kita melaksanakan diskusi dengan teman-teman kita, dengan ibu bapak kita, ketika kita meminta sesuatu, entah kita meminta uang buat jajan kita sekolah, gitu ya. Jadi sudah sering kita melaksanakan debat ini ya, dan mungkin kita tidak menyadari begitu ya. Baik, langsung saja anak-anak sekalian. Di sini saya sudah siapkan ya tentang materi teks debat. Nah, yang ingin saya jelaskan di sini bahwasanya teks debat itu memiliki beberapa unsur dan juga kaidah kebahasaan dan terakhir jenis debat. Sebelum saya melangkah ke unsur, kemudian kaidah kebahasaan dan juga jenis perdebatan, maka saya akan menjelaskan dari pengertian dahulunya. Jadi di sini saya sudah siapkan teks debat. Debat merupakan kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mencapai sesuatu. Nah, jelas ya konteksnya di sini adalah melakukan adu argumentasi. Jadi kita bebas untuk beradu argumentasi, memberikan pendapat kita yang dilakukan oleh dua pihak. Maka jelas konteksnya di sini adalah dua pihak, berarti lebih dari satu orang. Debat ini juga bisa dilakukan oleh sekelompok orang atau bahkan lebih dari dua atau bahkan tiga orang dengan tujuan mencapai sesuatu yang diperdebatkan. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah lihat di televisi ataupun di YouTube, mungkin debat ini pernah dilakukan oleh politikus Indonesia ya, seperti Bapak Presiden dulu waktu kita lihat pencalonan capres dan cawapres Indonesia, seperti Bapak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu juga termasuk debat. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan, maka di dalam debat juga ada yang namanya unsur debat. Nah, di dalam unsur debat sendiri terbagi menjadi 7 unsur. Pertama di sini ada mosi, yang kedua ada afirmasi, yang ketiga ada oposisi, yang keempat ada netral, yang kelima ada moderator, yang keenam ada juri atau peserta, dan yang ketujuh ada nominee. Baik, saya jelaskan dari mosi dulu. Nah, mosi merupakan topik permasalahan yang akan didiskusikan. Maka teman-teman, mosi ini biasanya oleh penyelenggara debat dijadikan judul atau judul acara debat gitu. Misal, mosinya adalah debat capres cawapres negara Republik Indonesia, contoh. Maka
Di sana tapi ada yang namanya pihak afirmasi, ada juga pihak oposisi, dan juga pihak netral. Nah, saya jelaskan. Pihak afirmasi di sini saya tulis pro, artinya apa? Jadi pihak afirmasi ini adalah pihak yang mendukung mosi. Jadi di sini dia tugasnya adalah mendukung mosi. Jadi dia setuju terhadap mosi. Contoh ya, mosinya saya ganti karena sekarang kita rawannya COVID-19 ya, atau virus corona, maka mosinya saya ganti warga negara Indonesia melarang warga asing atau warga Cina masuk ke wilayah negara Indonesia. Itu mosinya. Maka tim afirmasi setuju terhadap mosi tersebut. Jadi afirmasi ini setuju jika pemerintah Indonesia melarang warga Cina masuk ke wilayah negara Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya ada tim oposisi. Nah, di tim oposisi ini saya tulis kontra yang sini. Ini kebalikannya dari tim afirmasi. Jadi dia adalah pihak yang negatif. Artinya dia tidak mendukung mosi yang ada. Maka dia tidak setuju dengan mosinya. Jadi kalau misalkan kasusnya tadi adalah mosinya warga atau pemerintah Indonesia melarang warga Cina masuk ke wilayah negara Indonesia, maka tim oposisi mengatakan tidak setuju jika warga Cina dilarang masuk ke Indonesia. Baik, sebagai gambaran umumnya kita coba untuk melakukan simulasi ya, simulasi debat. Misalkan mosinya adalah pemerintah Indonesia melarang warga Cina masuk ke wilayah Indonesia. Kemudian afirmasi mengatakan setuju jika pemerintah Indonesia melarang warga Cina masuk wilayah Indonesia, maka penyebaran virus corona tidak mudah tersebar. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk oposisi, kenapa? Oposisi mengatakan saya tidak setuju apabila warga Cina dilarang masuk ke negara Indonesia karena bla 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 bla. Seperti itu contoh saja. Kemudian untuk selanjutnya ada namanya tim netral. Nah, di tim netral ini teman-teman, dia tugasnya tidak terlibat dalam tim oposisi maupun tim afirmasi. Jadi dia netral, tidak mendukung baik tim afirmasi maupun tim oposisi. Kemudian selanjutnya ada moderator. Nah, kalau teman-teman sering lihat ILC ya, atau Indonesia Lions Club, di situ ada namanya Bang Karno. Ya. Bang Karno ini disebut presiden ILC. Kenapa? Karena dia yang melakukan atau yang memandu jalannya diskusi. Jadi moderator di sini artinya dialah yang menjadi pemandu debat. Dia yang membawa jalannya debat dari awal hingga akhir perdebatan. Jadi moderator ini adalah pemandu debat, teman-teman. Baik, selanjutnya ada yang namanya juri dan peserta. Juri ini tugasnya adalah menilai peserta debat, baik dari tim afirmasi maupun tim oposisi. Nah, dan yang selanjutnya ada notulen. Terakhir ya, ada notulen. Jadi notulen ini adalah tugasnya untuk menyimpulkan serangkaian hasil dari debat. Jadi notulen ini adalah yang menulis kesimpulan dari hasil serangkaian debat dari awal hingga sampai akhir. Baik teman-teman sekalian, berbicara unsur juga kaitannya dengan kaidah kebahasaan. Karena debat ini merupakan kegiatan ilmiah, maka kaidah kebahasaan yang dipakai oleh para peserta debat, dia menggunakan bahasa yang ilmiah. Bahasa ilmiah yang gimana? Jadi bahasa yang dipakai adalah bahasa baku. Bahasa baku itu seperti apa? Bahasa baku adalah bahasa
yang sesuai dengan UED atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi di dalam debat, selain kita menggunakan dalam kaidah kebahasaan, selain kita menggunakan bahasa ilmiah, kita juga mengharuskan menggunakan rujukan atau sumber perdebatan. Jadi misal nih, kalau misalkan saya mengatakan bahwa COVID-19 ini berasal dari Cina. Nah, saya berbicara seperti ini itu harus berdasarkan data, berdasarkan sumber atau rujukan. Jadi harus ada datanya, harus ada bukti sumbernya yang mengatakan seperti itu. Baik, selain dari unsur debat dan juga kaidah kebahasaan, juga terdapat jenis debat. Nah, di jenis debat ini terbagi beberapa jenis ya. Pertama ada namanya jenis debat formal atau konvensional. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh para penyelenggara debat. Ya, misalkan seperti debat pendidikan, kan? Kita melakukan debat kompetisi gitu ya. Jadi ini yang biasanya dipakai untuk perlombaan pendidikan sekolahan, SMA, SMP maupun S1. Kemudian selanjutnya ada namanya debat undang-undang atau parlementer. Jadi debat ini biasanya dilakukan oleh negara ya, oleh pemerintah negara yang kaitannya dengan undang-undang. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi di dalam tes debat itu yang harus kita tahu atau kita pahami ada beberapa hal ya. Pertama, kita harus tahu unsur debat, kemudian kaidah kebahasaan debat, dan yang ketiga adalah jenis-jenis debat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.